Selamat datang di Tone Tone Indonesia. Saya Nijas Mala. Saya Taras Bistara. Trivon. Kami tuntun Indonesia. Oke Ras, gue tuh concern banget yang sama delay. Gue penggemar delay karena gue lebih banyak gue gitaris yang bawa gitar nggak cuma sebagai alat ritmik atau sebagai alat solo gitu ya, tapi lebih suka yang kayak buat pengisian, jadi kayak menghias lah. Gue tuh penggemar delay. Ini bisa dot delay nggak? Bisa Dot dong. delay itu kalau kayak YouTube kayak ting 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 ting. Coba. Oke, gue tap coba. ya. Tek 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 maksudnya. Sebutnya teng 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 coba. Level matiin dulu ya. Sedap sih. Ya, coba dapat. Ini 100% levelnya. 100%. Kurangin Dikit aja. Ya, 90-an lah ya. ada ini kan masukin chip screamer coba. Tadi udah ada. Nggak ada. Bisa nggak? Lulus. Lulus ya. Jadi sedikit informasi. Ini kok benar-benar pertama kali nyobain camper, apalagi camper yang camper player ya. Jadi ini sebenarnya udah ada di Taras kemarin seminggu. Karena dia malas ngulik, jadi gue yang disuruh ngasih. Bukan, karena dia nggak ada job. Dia nggak ada job, gue banyak job. Nggak, intinya gini, Taras lebih paham. Karena dia sudah pernah punya camper, gue belum punya camper. Jadi kita paling kasih apa ya, pendapat kali, atau opini masing-masing ya. Iya. Dari lu deh, kita memposisikan dua side. Untuk rekaman, untuk live. Live dibagi dua. Live sebagai session sama live buat band sendiri. Ada 3 ya. Kita ngomongin kalau ini buat recording plus minusnya apa? Kalau buat recording ya udah pasti langsung enak sih. Oke. Karena ya udah. Tapi nggak stereo gimana? Oh, karena cuman ampli kan? Kan bisa stereo juga dia. Tapi kan ampli satu. Oh, amplinya satu, betul. Tapi kan rekaman. Oh, lu bisa main 2 kali? Iya, Oke. berkali-kali bisa. Berarti buat rekaman nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Efek bisa lo pakai, lu bisa pakai komputer Iya, kalau nggak gitu ya. Tapi basic soundnya udah oke ya? Udah oke. Dulu aja juga rekaman tahun 2012-an ya pakai camper. Oke, gue Jadi sependapat. profiling ampli-ampli yang ada dimasukin situ udah tinggal pakai camper aja. Gue sependapat, kalau buat rekaman ini oke. Untuk basic sound, clean, keras, ini salah satu yang terbaik dari semua yang pernah gue coba nih. Bukan membandingkan ya, nah, ini salah satu yang terbaik. Mudah operasionalnya, buat rekaman juga plug and play. Plus jadi sound carter juga oke. Jadi sound card juga bisa ya, oke. Apalagi kelemahannya kalau buat rekaman, menurut lo? Kalau untuk rekaman sih, Kayaknya Aing nggak. belum ngelihat ada Iya sih. kekurangannya. Kalau buat rekaman lah ya. Itu pengoperasiasi. Gue juga setuju nih. Buat rekaman, kan kita rekaman cuma butuh apa sih? Clean, keras, drive. Iya. Solo ya tinggal naikin gain atau naikin level ya. Oke, 1 sampai 10 berapa? Untuk Sound ya, rekaman. 9. 9,5 gua. Kenapa? Karena gue bisa bandingin sama yang lain. Benar. Oke, sekarang kita split. Taras dan Indonesia Smala sebagai session untuk memainkan lagu orang, bukan lagu sendiri. Plus minusnya apa? Kalau buat di stage ya, Oke, kurang gesit. karena apa? Karena nggak bisa langsung nge-tune. Tapi kan ada HP, lu bisa ngecek itu. Tapi kan kalau di panggung susah sambil main. Kan ada soundcheck. Iya, paling gitu.
waktu soundcheck paling. Iya. Pas main ya nggak mungkin juga kan. Event ini analog juga lo nggak mungkin pencet-pencet kan. Iya, Lo iya. paling cuma punya waktu, wah ada yang kurang nih. 1, 2, 3, 5 detik. Iya. Ini nggak bisa 5 detik kan. Berarti pada saat ngedit, mungkin akalinya adalah pada saat lo soundcheck. Soundcheck. Kalau saat live berarti nggak ada masalah dong. Iya. Satu pertanyaan lagi, ketika live lo ngerubah-ngerubah efek bisa nggak sih pakai handphone? Bisa banget. Jadi bukan lo yang mindahin sound, jadi kru lo di belakang mencet Iya. HP lo. Bisa. Atau telepon, Mas Taras pindah bank 3 gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya buat live ya. Tergantung kebiasaan ya. Tapi itu kalau lo main lagu banyak lagu gitu, jenis lagu gitu. Lo main sama RCM nih. Atau lo main lagu-lagu triad. Kan ada yang banyak clean, terus ada banyak delay-nya, banyak crunch, terus ganti gitar. Ini mengakomodir nggak? Lo cuma punya 3 pencetan lo. Nah, sebenarnya gini ya, kalau I lihat sih, ini kan ibaratnya anaknya dari camper yang gede. Oke. Memang idealnya kalau buat main begitu pakai camper yang gede. Gitu, idealnya. Oke. Tapi bayarannya sama, yang kecil juga. Nah, makanya ini sebenarnya dibikin compact tuh memang untuk yang kita main yang ringkes sebenarnya. Oke, Gitu. main Jadi- lagu yang lo udah tahu apa. Iya, kebetulan kalau di RCM, I main sama Triad memang pilihan soundnya juga nggak terlalu banyak. Drive, clean, lead, udah. Itu doang. Drive, chorus gitu nggak mikirin. Chorus kan udah ada di clean gitu. Maksudnya nggak main on off terus, nggak Ah, ganti-ganti, nggak pindah-pindah, oke. itu aja gitu. Chorus udah nempel di clean. Paling drive ditambahin kalau lead ada wah gitu-gitu. Wami, nggak terlalu banyak. Oke, mungkin sedikit informasi bahwa session player tuh ada 2. Ada orang yang Taras sih modelnya rapi dia. Dia udah mempersiapkan sound. Kalau gue tuh jorok. Gue tuh kadang-kadang kalau main suka spontan. Tiba-tiba, pas lagu ini, besok. Tambahin Tiba-tiba ini gue masukin modulation gitu. Oh. Nah itu gue nggak bisa pakai ini. Iya. Gue harus yang kelihatan tombolnya gitu. Iya. Itu menurut gue. Jadi kalau memang posisi begitu, ini dijadiin standalone. Mau nggak mau. Maksudnya ini cuma jadi preamp doang. Ya, Berarti gue beli model. harus bawa yang lain. Oke. Kecuali pakai Barangnya camper yang udah ada. besar. Iya. Oke, kalau buat lo ini nggak ada masalah ya. Kalau untuk Kalau buat gue bermasalah banget. Iya. Kalau untuk main di tadi yang di kayak misalnya di Triad gitu, udah cukup. Tapi kalau buat main sebagai sesi player yang misalnya untuk ngiringin siapa penyanyi lain mungkin kurang. Karena harus nambah yang itu tadi. Gitu. Kurang device-nya ya. Gue sependapat. Jadi ini balik pada kita ya. Tapi menurut secara sound ini oke, secara facility ya ada harga ada rupa gitu. Iya. Kalau lo mau bagus ya beli yang besar. Tapi sekali lagi camper itu menghasilkan sound menurut gue yang the best ya. Namanya juga capture. salah satu Dia yang punya the best pabrik loh. Dia meng-capture sendiri. Satu lagi pertanyaan gue. Sound yang udah ada ini update nggak? Oh iya dong, pasti akan diupdate. Dan lagi kan kita bisa masukin sendiri. Oh gitu. Sebenarnya Tapi dari capture yang udah ada dari camper yang Iya, sebelumnya bisa ditarik gitu. bisa. Masalahnya Oke. memang dia nggak bisa capture sendiri. Oh, mesti nebeng yang capture yang besar. Nebeng yang besar. File yang dari sana bisa dibaca Bisa di sini. banget, bisa banget. Harus lewat software berarti ya. Iya. Oke, lewat USB, lewat komputer nggak bisa lihat apps dong, karena apps nggak ada menerima sound dong. Kan ini kita bisa download. Oh gitu. Jadi lo download sound yang ada di web, masukin ke apps, terus masuk ke sini. Iya. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman sini? Nggak ada kan? Wah, udah pada pinter nih. Itu tadi yang berhubungan sama IR ya, IR. Oh, jadi sound ini bisa update, bisa dari webnya, atau bisa juga kita download sendiri, atau capturean orang kita masukin Ya, sini. betul. Bang, nanya bang, Ada pertanyaan apa nih? misalnya berarti band top 40 gitu yang sering banyak request, susah apa gampang justru pakai efek kayak gitu? Kalau gue mencoba memposisikan gue sebagai session yang main banyak lagu di itu ya. Sebenarnya gini, kebutuhannya sama sebenarnya. Kita cuma butuh clean crunch drive. Yang jadi beda adalah ketika kita harus nge-switch lagu yang pop sama rock. Itu kan pasti amplinya beda. Berarti otomatis kita setupin preset. Paling gitu. Kalau gue gitu. Misalnya 1, 2, 3 untuk lagu pop. Bank berikutnya untuk lagu rock. Paling gitu. Cuma mencetnya menjadi agak panjang gitu kan. Tapi kayaknya masih ada waktu kan. Nggak mungkin jeda satu lagu ke lagu berikutnya. Pasti ada jeda dong. Jadi menurut gue nggak ada masalah. Semua tergantung kebiasaan. Setuju? Bisa. Oke, kita ngomong udah sekarang kalau live untuk lagu yang sama, lagu yang nggak banyak, yang kita biasa main dengan band kita sendiri, lebih gampang lagi berarti ya? Ya, lebih gampang lagi. Oke, jadi kelemahannya lagi sih gue nangkapnya bahwa dia nggak ada send return sayangnya ya. Betul. Itu yang perlu disayangkan. Jadi dia nggak bisa jadi mother. Ada tuh maksudnya terakhir. Iya,
ibaratnya jadi mothership lah. Oke, paling gampang pasti gini. Misalnya gue punya Eventide H90 nih, atau gue punya modulation. Sementara atau gini, Eventide H90 itu kan full power tuh. Kalau ditaruh di sebelumnya sayang banget karena dia stereo output kan. Betul. Berarti mau nggak mau dari gitar ke camper, dari camper baru ke H90. Betul. Berarti Atau pakai- sound return-nya si H90. Nggak ada sound return di situ. Sama nggak ada juga ya? Nggak ada. Oh iya udah. Berarti begitu. Berarti itu harus terakhir. Oh, gitu. Ya. Atau kalau pakai mixer, mungkin nggak? Ribet ya? Ribet ya. Ya, berarti ini emang harus standalone ya gitu ya. Standalone. Kecuali efek kayak misalnya drive, Sebelum. drive atau lo sebelum punya atau kompresor sesudah. sendiri atau pakai wah gitu. Iya. Makanya dia standalone tinggal tambahin sebelum atau sesudahnya. Ini bisa pakai two switch nggak? Jadi kalau dipencet jadi wah gitu. Kalau nyalain wahnya, ada wahnya nggak sini? Wahnya ada. Tapi harus pencet ada. ininya dong. Iya. Untuk on-nya gitu. Jadi salah satunya fungsinya hilang. Jadi pedal, jadi buat nyalain Bisa, wahnya. tapi kita bisa pakai pedal yang udah ada on off-nya. Oh berarti pedalnya TRS dong? Ada gambar volume itu? Benar. Oke. Bisa di switch di situ. Jadi lu cuma beli pasangannya dia yang pedalnya dua fungsi jadi volume jadi wah. Nah, by default-nya dia kalau kita colok si pedal Si volume expression, itu yang punyanya dia ya, punya camper ya. itu bawaannya bawaan programnya dia itu Oke. langsung volume di switch jadi wah. Oke. Kalau gue boleh Defaultnya tahu, dia defaultnya apa sih? Tau gue dia ngeluarin cuma mission deh, mission pedal, tau Iya, kan? iya. Mesin itu bikin buat hampir buat semua lah ya. Nah, tapi dia buat ini juga sama, colok jadi volume, Iya. tekan jadi wah. Iya. Oke. Berarti kalau mau sempurna, teman-teman mesti beli si pedal mission, tapi nggak tahu harganya mahal banget ya. Lumayan lah. Mission bisa 4 juta, ada yang 8 juta loh. Oke. 2 tapi. Dapat 2. Oke, satu lagi apa ya? Menurut lo kelebihannya apa ya? Ringkes ya, ringkes. Kalau kurangan tadi ada. Ya? Ringkes, apakah ini pengoperasiannya susah? Tergantung kebiasaan. Terus apakah ini praktis? Sebenarnya bisa praktis. Kalau kita nggak punya laptop bisa pakai apps. Di handphone. Di gadget. Apalagi? Cukup. Cukup sih kayaknya. Udah panjang juga kayaknya kita bahas ya. Ya mungkin buat teman-teman kalau ada yang mau nanya, silakan cantumin aja di pertanyaan di komen kita. Silakan, ntar insya Allah kita bisa jawab. Terus ya, apakah ini baik apa tidak, sound atau bagus apa tidak, semua kembali kalian. Tapi kalau secara fungsi, ini menurut gue udah cukup powerful untuk sebuah head atau sebuah efek ya. Head yang menjadi pedal. Yes, harganya berapa ini? Di sini mungkin sekitar 13-14 juta kayaknya. Mahal apa murah menurut lo? Yang Kalau- bikin mahal sebenarnya gini, menurut gue bukan harganya, karena kurs kita jelek Indonesia, hampir 15.000. Mungkin kalau dolarnya 10.000, harganya cuma $200 ya. Efek ini murah kalau kita sekali manggung dibayarannya 20 juta. Oh iya benar. Iya nggak? Sekali manggung 20 juta, tapi mainnya panjang. 18 jam gitu. Oke, jadi menurut gua as a profesional ya, sebagai session ini menurut gua alat yang layak untuk dimiliki Layak, pemain gitar. Tidak bisa dibandingkan tapi menyesuaikan budget gitu. Nggak mungkin lah kita punya uang nggak pengen update, bisa beli barang yang bagus. Betul. Dan setahu gue efek-efek kayak gini umurnya panjang dan secara investment nilainya juga nggak akan turun jauh. Katakanlah lo beli 13 juta, ntar butuh duit, ya lo jual 10 juta masih make sense lah gitu ya. Gitu ya. Kalau yang jual nggak ngerti harga, lo jual 15 juta ya nggak tahu juga gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Saya Denny Casmala. Saya Taras Bistara. Tonton terus Tuntun Indonesia atau Tone-Tone Indonesia. Kita tunggu juga kita berikutnya akan bikin bahas apa ya. Yang jelas paling nggak jauh dari gitar, efek, ampli atau alat-alat yang berhubungan dengan pergitaran. Iya. Jangan lupa juga nanti akan ada narasumber yang baru dan juga bintang tamu dari kita. Sampai ketemu lagi.